Mentari pagi baru saja menyentuh langit Jakarta. Cahayanya menyusup di antara gedung-gedung tinggi, memantul pada kaca-kaca jendela dan menyapa hiruk-pikuk ibu kota. Di balik kemudi angkot berwarna biru tua bernomor 03, Rian tersenyum. Jemarinya menepuk-nepuk setir, merasakan kehangatan yang familiar. Angkotnya bukan hanya kendaraan, melainkan ruang kerjanya, bentengnya, dan saksi bisu setiap kisah yang ia lalui. Di bagian depan, dekat kaca, ada vas kecil berisi bunga melati yang baru ia beli, menebarkan aroma manis dan segar. Wangi itu bukan hanya penghias, tapi juga wangi favorit Maya. "Depan, kiri mas!" teriak seorang ibu dari bangku belakang. Rian menginjak rem dengan lembut, lalu menoleh ke belakang. "Aman bu, hati-hati turunnya." Ia selalu memastikan setiap penumpangnya merasa nyaman dan aman. Rian percaya, angkot yang bersih dan wangi adalah cerminan hatinya. Ia tidak pernah menganggap remeh pekerjaannya. Bagi Rian, profesi supir angkot adalah sebuah seni di mana ia bisa bertemu dengan berbagai macam orang dan mendengar berbagai kisah hidup. Sejak setahun lalu, kisah hidupnya punya satu benang merah yang paling indah, Maya. Hubungan mereka bermula di sebuah halte ketika Maya kehujanan dan Rian menawarnya tumpangan. Sejak saat itu, angkot Rian jadi mobil kancan mereka. Di dalamnya, Rian dan Maya berbagi mimpi, cita-cita, dan tawa. "Angkot ini kayak kotak ajaib ya, Mars? Setiap masuk rasanya beda dari dunia luar," kata Maya suatu sore sambil menempelkan kepalanya di jendela. Suara hujan di luar angkot membalas kata-katanya. Rian menatapnya, ada sorot mata penuh cinta dan harapan. "Kotak ajaib ini ya bakal jadi saksi bisu kita, mah," jawab Rian sambil menyingkirkan sehelai rambut yang menutupi wajah Maya. Sebuah senyum manis terukir di bibir Maya, lalu ia mengambil sebuah buku catatan kecil dari tasnya. "Ini mas, aku tulis semua ide dan rencana kita di sini, biar nggak lupa." Rian menerima buku itu, hatinya dipenuhi kehanggatan. Di dalamnya, Maya mencatat berbagai hal. Daftar perabot untuk rumah masa depan mereka, nama-nama anak yang mereka impikan, dan bahkan resep makanan favorit Rian. "Kalau tabungan kita udah cukup, kita langsung lamaran ya, Ma," bisik Rian seolah berjanji kepada semesta. "Aku selalu siap, Mas," jawab Maya. Di dalam angkot yang sunyi dan hangat itu tak ada keraguan, tak ada kekhawatiran tentang pekerjaan Rian, latar belakang mereka yang berbeda, atau masa depan yang belum terjamah. Saat itu, yang ada hanyalah Rian dan Maya, sepasang kekasih yang siap berlayar mengarungi masa depan. Rasa pecah itu begitu kuat. Rian bahkan sudah menyiapkan rencana untuk melamar Maya. Sebuah cincin sederhana tapi indah telah ia sembunyikan di dalam dashboard angkot. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion, melihat tatapan penuh tekad. Ia akan mendatangi rumah Maya dan meminta restu dari orang tuanya. Ia tak gentar karena cintanya pada Maya jauh lebih besar dari rasa takut. Rian memarkir angkotnya di depan gerbang sebuah rumah megah di kawasan Menteng. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ini adalah debaran seorang pria yang siap mengarungi bahtera baru. Ia mengambil kotak cincin dari dashboard, lalu merapikan kemejanya. Aroma bunga melati dari angkotnya seolah memberinya keberanian tambahan. Ia menarik nafas dalam, memantapkan langkah, dan menekan bel. Pintu terbuka. Maya tersenyum manis, tapi matanya memancarkan sedikit kecemasan. "Mas, kamu yakin?" bisiknya. Rian menggenggam tangan Maya. "Aku yakin, Mak. Yakin banget." Mereka masuk. Rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada gelak tawa atau suara musik yang mengalir. Suasana terasa berat dan tegang. Di ruang tamu, duduklah Pak Danu, ayah Maya. Pria paruh baya itu mengenakan kemeja sutra mahal, memegang tablet dan memandang Rian dari balik kacamata dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Silakan duduk, Narian," kata Pak Danu. Suaranya datar tanpa kehangatan. Rian merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang juri. Rian menyampaikan niat baiknya.
Ia berbicara dengan jujur, menceritakan tentang mimpinya untuk membangun masa depan bersama Maya. Ia menyinggung soal tabungannya dan bagaimana ia berencana untuk terus bekerja keras. Pak Danu mendengarkan, tapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Jadi, kamu ingin melamar anak saya dengan hasil dari pekerjaanmu sebagai sopir angkot? Tanya Pak Danu. Ada jeda yang sangat singkat sebelum ia melanjutkan. Maaf Narian, tapi bagaimana kamu akan menjamin kehidupan Maya? Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Rian terdiam. Ia bisa melihat Maya gelisah, tapi ia mencoba tetap tenang. Pak, saya mungkin hanya sopir angkot, tapi pekerjaan ini mulia. Saya tidak pernah mengambil hak orang lain dan saya berjuang keras untuk menabung. Jawab Rian dengan mantap. Pak Danu meletakkan tabletnya. Ia mengambil secangkir teh dan menyeruputnya pelan. Lihat nak, Maya adalah putri saya. Dia sudah terbiasa dengan fasilitas terbaik. Apakah angkotmu bisa menjamin itu? Bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana kalau kalian punya anak dan butuh biaya sekolah yang besar? Setiap kata yang dilontarkan Pak Danu tidak kasar tapi menusuk. Ia tidak memaki atau merendahkan, tetapi sindiran halus yang keluar dari mulutnya terasa lebih tajam. Rian merasa hatinya perih. Bukan karena ia malu menjadi sopir angkot, tapi karena ia merasa cintanya pada Maya diremehkan. Banyak calon lain yang ingin melamar Maya. Ada manajer bank, ada pengusaha muda. Mereka punya jaminan hidup yang jelas. Kamu hanya punya janji. Hati Rian terasa hancur. Bukan karena ia takut pada perbandingan, tapi karena Pak Danu membuat ia merasa tidak berharga. Malam semakin larut. Di dalam angkotnya yang terparkir di pinggir jalan, Rian mematung. Kotak cincin di pangkuannya terasa berat, jauh lebih berat dari setir angkotnya. Ia memejamkan mata, teringat kembali ucapan Pak Danu. Bukan cemoohan terang-terangan, melainkan kalimat yang dipenuhi keraguan dan sindiran yang meruntuhkan harga diri. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya. Mas, jangan putus asa. Ayah bukan jahat. Ayah cuma kaku. Kita pasti bisa. Rian menghela napas. Kata-kata Maya seperti pelita kecil di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Tapi ia tahu, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Pagi harinya, Rian memberanikan diri kembali ke rumah Maya. Ia disambut oleh asisten rumah tangga yang mengantarkannya ke ruang kerja Pak Danu. Di sana, Pak Danu duduk di balik meja kerja yang dipenuhi buku-buku tebal, menatap Rian dengan tatapan yang sama, dingin dan penuh pertanyaan. Saya mengagumi keberanianmu, Narian, kata Pak Danu, tanpa senyum. Baiklah, saya akan memberimu satu kesempatan. Tapi ini adalah ujian. Jika kamu berhasil, saya akan merestui hubunganmu dengan Maya. Rian merasa setitik harapan muncul. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, siap mendengarkan. Saya akan memberimu waktu 1 tahun. Lanjut Pak Danu. Dalam waktu 1 tahun, kamu harus menunjukkan padaku bahwa kamu bisa membangun sebuah usaha yang mapan. Bukan lagi sopir angkot, tapi pemilik usaha. Usaha yang memberikan jaminan finansial bagi Maya. Rian terdiam. 1 tahun. Untuk membangun sebuah bisnis dari nol, tanpa modal yang cukup, dengan latar belakang yang tidak mapan, itu adalah hal yang mustahil. Pak Danu tidak memberikan kesempatan, melainkan menjebaknya dalam sebuah lingkaran setan. Ujian itu bukan untuk memberinya peluang, tapi untuk membuatnya gagal dan menyerah. Jika kamu berhasil, kita akan berbicara lagi. Jika tidak, kamu harus rela melepaskan Maya. Rian merasakan dilema. Di
Di satu sisi, ia ingin menolak ujian ini karena ia merasa cintanya tidak layak diuji. Ia ingin berteriak bahwa cintanya kepada Maya jauh lebih berharga daripada uang atau status. Tapi di sisi lain, ia melihat harapan di mata Maya yang diam-diam mengintip dari balik pintu. Harapan yang seolah berkata, "Tolong Mas, berjuanglah." Ia menatap Pak Danu. "Baik Pak, saya terima tantangan ini." Prian keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu dari mana harus memulai. Ia tidak punya uang, tidak punya pengalaman, dan tidak punya koneksi. Yang ia punya adalah janji dan tekad yang kuat. Tekad untuk membuktikan bahwa cinta dan kerja kerasnya lebih berharga daripada uang. Tekad untuk menunjukkan pada Pak Danu bahwa ia adalah pria yang pantas untuk putrinya. Tekad ini akan membawanya ke perjalanan panjang, penuh rintangan dan air mata. Perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Matahari bersinar terik, seolah mengejek semangat Rian yang kini tengah bergejolak. Hari-hari pertamanya setelah menerima tantangan Pak Danu, terasa seperti berada di medan perang yang tak terlihat. Ia memutuskan untuk tetap bekerja sebagai sopir angkot sambil merintis usaha lain. Dengan uang tabungan yang tak sisa, ia mulai mencoba peruntungan. Pilihan pertamanya adalah berjualan di pasar malam. Rian membeli gerobak kecil dan peralatannya. Ia memutuskan menjual sopir angkot delight, sebutan lucu yang ia berikan untuk sosis bakar dan kentang goreng yang ia masak dengan resep sederhana. Rian berharap dengan kerja keras dan sedikit kreativitas, ia bisa menarik pelanggan. Malam pertama, ia berdiri di bawah lampu pasar yang remang. Aroma sosis dan kentang gorengnya menyebar, tapi tak banyak yang mampir. Gerobaknya sepi, kontras dengan keramaian di sekitarnya. Seolah tak ada yang peduli dengan sopir angkot yang mencoba peruntungannya. Di tengah kesendirian itu, sebuah pesan masuk dari Maya. "Semangat Mas, jangan pikirkan omongan ayah. Ingat, kamu selalu punya aku." Rian tersenyum tipis. Ia teringat sebuah foto kecil yang diselipkan Maya di dalam dompetnya. Foto mereka berdua di depan angkot dengan senyum lebar yang terlihat polos dan bahagia. Foto itu adalah pengingat bahwa semua perjuangannya ini punya arti. Namun semangat saja tidak cukup. Minggu-minggu berikutnya, usaha Rian tak kunjung membaik. Modal yang ia keluarkan nyaris tak kembali. Ia mencoba memutar otak, beralih ke bisnis daring. Ia meminjam laptop tua milik temannya dan mulai mencoba menjual berbagai barang bekas secara daring. Sayangnya, ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia ini. Fotonya buram, deskripsinya membingungkan, dan tidak ada satupun barang yang terjual. Suatu sore, Rian bertemu Maya di sebuah taman. Maya mengenakan gaun sederhana, jauh dari kesan glamor. Ia tahu Maya sengaja berpakaian seperti itu agar Rian tidak merasa minder. "Bagaimana usahamu, Mas?" tanya Maya pelan. Rian terdiam sejenak. Ia tidak ingin Maya khawatir. "Masih proses, Mah, masih belajar." Namun Maya seorang bisa membaca kebohongan dari sorot mata Rian. Ia tahu Rian sedang berjuang mati-matian. Diam-diam, Maya juga berjuang dari sisinya. Setiap hari ia menghadapi pertanyaan dan sindiran halus dari Pak Danu tentang Rian. Apakah Rian sudah punya mobil? Apa usahanya sudah berkembang? Kata-kata itu seolah menuntut bukti, bukan sekedar janji. Di dalam angkotnya, Rian menemukan secari kertas kecil terselip di balik dashboard. Itu adalah catatan dari Maya yang berisi tulisan. "Percayalah pada dirimu seperti aku percaya padamu. Aku tunggu kamu." Tulisan tangan yang rapi itu kini menjadi satu-satunya sumber kekuatan Rian. Ia menggenggam erat kertas itu, matanya berkaca-kaca. "1 tahun, aku harus berhasil," bisik Rian pada dirinya sendiri. Tekadnya membara, meskipun ia tahu jalan di depannya masih panjang dan terjal. Berbulan-bulan berlalu, setiap hari terasa semakin berat. Rian mencoba segala cara untuk membangun usahanya, tapi sepertinya semesta tidak berpihak padanya. Ia mencoba menjadi reseller pakaian, tapi modalnya habis untuk stok yang tidak laku. Ia juga sempat membuat kerajinan tangan dari barang bekas, tapi tak ada satupun yang tertarik. Tabungan Rian kini nyaris ludes. Ia bahkan mulai kesulitan untuk membeli bensin angkot.
Wajahnya yang dulu selalu cerah dan penuh senyum, kini dipenuhi bayangan lelah. Garis-garis tipis kerutan mulai muncul di sekitar matanya, tanda dari malam-malam tanpa tidur dan pikiran yang tak pernah tenang. Di sebuah sore yang mendung, angkotnya mogok di pinggir jalan. Mesinnya mengeluarkan suara aneh dan asap tipis mengepul dari krapnya. Rian mencoba memperbaikinya, tapi ia tahu ini bukan masalah kecil. Mesinnya butuh perbaikan total, sesuatu yang tidak bisa ia bayarkan. Ia menatap angkotnya, satu-satunya aset yang ia banggakan, satu-satunya tempat yang menjadi saksi bisu kisah cintanya. Angkot itu, yang dulu adalah lambang kebebasan dan kebahagiaannya, kini terasa seperti beban. Tepat di sampingnya, di bawah dashboard, ada cincin yang ia sembunyikan. Cincin yang terasa semakin jauh dan mustahil untuk diberikan. Telepon Rian berdering. Maya. Rian tak berani mengangkatnya. Ia takut suaranya akan terdengar putus asa. Ia takut kekuatannya akan runtuh. Ia memilih untuk membalas dengan sebuah pesan singkat. Maaf, Ma. Aku lagi ada di bengkel. Angkot mogok. Sebuah pesan kembali masuk dari Maya, kembali dibayar dengan pesan. Apakah kamu baik-baik saja? Rian tak besar lagi menahan air matanya. Ia menyeka air mata itu dengan kasar, tapi matanya masih memanas. Semua usahanya sia-sia. Angkotnya rusak, uangnya habis, dan ia tidak memiliki satupun harapan untuk bisa memenuhi permintaan Pak Danu. Ia telah kalah. Kekalahan yang bukan hanya sekedar kegagalan bisnis, tapi juga kekalahan dalam mempertahankan harga dirinya dan cintanya. Di saat itulah sebuah pesan masuk dari seorang teman lama. Gimana Nyan? Angkotnya masih bagus. Mau gue beli? Hati Rian bergetar. Tawaran itu terasa seperti godaan dari malaikat yang jatuh. Uang hasil penjualan angkotnya akan sangat cukup untuk melunasi semua hutangnya. Bahkan mungkin untuk memulai hidup baru di kota lain. Itu adalah pilihan terakhir yang ia punya. Pilihan yang paling sulit. Menjual angkotnya, satu-satunya hal yang ia miliki yang paling berharga, berarti melepaskan semua kenangan manisnya bersama Maya dan mengakhiri semua impiannya di sini. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Angkot yang mogok menjadi cerminan hidupnya yang juga seolah berhenti di tengah jalan. Ia duduk di dalam angkot yang gelap, hanya ditemani oleh cahaya remang dari lampu jalan. Ponselnya terus bergetar. Pesan dari Maya. Panggilan tak terjawab dari temannya. Rian menutup matanya, teringat pada hari-hari yang ia lalui. Ia mengingat kembali senyum Maya, tawa riang mereka di dalam angkot, dan janji-janji yang mereka ucapkan. Ia juga mengingat kembali ucapan Pak Danu yang menusuk. Kamu hanya punya janji. Rasanya seperti semua usaha, semua impiannya, kini hanya menjadi tumpukan puing. Ponsel Rian bermiri lagi. Kali ini sebuah nama muncul di layar. Joko. Joko adalah teman masa kecil Rian yang kini sukses berbisnis jual beli mobil bekas. Tawaran Joko untuk membeli angkotnya kembali terngiang. Rian tahu, menjual angkot ini adalah jalan keluar tercepat dari semua masalahnya. Uang itu bisa melunasi utang, membeli laptop baru, dan memulai usaha yang lain. Tetapi menjual angkot ini sama artinya dengan menjual semua kenangan manisnya. Angkot ini bukan hanya sekedar kendaraan, ia adalah saksi bisu perjuangan dan cintanya. Di angkot inilah ia bertemu Maya, disinilah mereka berbagi tawa, disinilah ia menyimpan cincin lamaran. Jika ia menjualnya, ia akan menjadi pria yang menyerah pada takdir. Ia akan menjadi pria yang pada akhirnya membenarkan semua keraguan Pak Danu. Rian menarik nafas dalam. Ia meraih kotak cincin yang tersembunyi. Tangannya gemetar. Cincin itu terasa dingin, seperti harapannya mulai memudar. Ia menatap cincin itu, lalu beralih menatap dashboard angkot.
yang terasa begitu familiar. Sebuah secari kertas kecil yang diberikan Maya masih terselip di sana. Percayalah pada dirimu seperti aku percaya padamu. Aku tunggu kamu. Rian teringat kembali kata-kata itu. Ia memegang kertas itu erat-erat. Jari jemarinya merasakan tekstur kertas yang sudah lusuh. Ia tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Malu karena nyaris menyerah. Malu karena hampir memilih jalan termudah. Ia tidak akan menjual angkotnya. Ia tidak akan menyerah. Angkot ini adalah bagian dari kisahnya. Menjualnya sama artinya dengan mengkhianati dirinya sendiri dan janji yang telah ia ucapkan. Rian membalikkan badan, memegang sedir. Ia memejamkan mata, membiarkan keheningan menguasai dirinya. Joko, maaf, aku nggak jadi jual angkotnya. Bisik Rian pada ponselnya yang masih tergeletak di sampingnya. Ia tidak peduli jika tawaran itu tidak datang lagi. Ia tidak peduli jika ia harus berjuang lebih keras lagi. Ia akan memperbaiki angkot ini dengan caranya sendiri. Keputusan itu mungkin tidak masuk akal, tapi itu adalah satu-satunya pilihan yang paling benar bagi Rian. Pilihan yang paling sulit, namun juga pilihan yang paling jujur pada dirinya sendiri. Rian menarik napas dalam, memantapkan hatinya. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan menjual angkut. Ia meminjam sejumlah uang dari teman-teman dekatnya yang bersedia membantunya. Bukan karena ingin berinvestasi, melainkan karena percaya pada ketulusan hati Rian. Dengan uang itu, ia membawa angkotnya ke bengkel. Di sana, Rian tidak hanya menyerahkan angkotnya, ia ikut turun tangan, mempelajari setiap detil mesin. Ia mengobrol dengan montir, bertanya tentang cara kerja mesin, tentang suku cadang dan cara merawatnya. Rian melihat angkotnya bukan sebagai kendaraan yang rusak, melainkan sebagai sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis kembali. Selama proses perbaikan itu, sebuah ide baru muncul. Ia menyadari persaingan dalam dunia angkutan umum semakin ketat. Ia tidak hanya bisa mengandalkan angkotnya untuk mencari uang, ia harus berinovasi. Rian memutuskan untuk mengubah angkotnya menjadi sebuah kendaraan yang lebih dari sekedar angkutan. Ia mulai membersihkan interior angkotnya secara total, memasang lampu-lampu LED kecil yang redup, dan menyediakan pengisi daya ponsel untuk para penumpang. Ia juga menambahkan musik yang menenangkan, membuat suasana angkotnya terasa seperti ruang santai. Rian mengubah angkotnya menjadi sebuah angkot premium dengan layanan antar jemput yang bisa dipesan melalui pesan singkat. Ide ini menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang lelah dengan angkutan umum yang kotor dan tidak nyaman mulai tertarik di layanan Rian. Angkutnya kini tidak hanya mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga mengantar mereka dalam sebuah pengalaman baru. Bisnis Rian perlahan tapi pasti mulai bangkit. 1 tahun, waktu yang diberikan Pak Danu kini terasa seperti sebuah dorongan, bukan lagi sebuah batasan. Rian tidak hanya berhasil memenuhi tantangan itu, ia bahkan melampauinya. Ia kini memiliki sebuah bisnis yang stabil, dan yang terpenting, ia membangunnya dengan kedua tangannya sendiri. Dengan keyakinan yang penuh, Rian mendatangi rumah Maya lagi. Kali ini, ia tidak datang dengan tangan kosong. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil, buku yang dulu pernah Maya berikan padanya. Di dalamnya, Rian mencatat semua pencapaiannya, semua rintangan yang ia lewati, dan semua pelajaran yang ia dapatkan. Pak Danu menyambutnya dengan tatapan yang sama. Memang Rian sudah berbeda. Rian tidak lagi merasa kecil. Ia menjelaskan semua yang telah ia lakukan, tidak dengan maksud pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah pria yang memegang janjinya. Di halaman terakhir buku itu, Rian menunjukkan sebuah foto angkotnya yang baru, bersih, terawat, dan penuh inovasi. Pak Danu menatap Rian lalu ke arah buku itu.
Ekspresi wajahnya dingin kini melembut. Ia melihat Rian bukan lagi sebagai sopir angkot, melainkan sebagai seorang pemuda yang memiliki ketulusan dan tekad yang kuat. Tandaan ini bukan untuk menguji usahamu, Nak. Ini untuk menguji ketulusan hatimu. Selamat datang di keluarga Rian, ujar Pak Danu yang membuat Rian dan Maya meneteskan air mata bahagia. Hari pernikahan Rian dan Maya tiba. Gedung resepsi dipenuhi dekorasi indah, dan para tamu yang datang adalah gabungan dari dua dunia yang berbeda. Keluarga Maya yang terdiri dari para pengusaha dan pejabat hadir dengan pakaian formal yang elegan. Di sisi lain, teman-teman Rian, para sopir angkot, montir, dan pedagang pasar tampil sederhana namun dengan senyum tulus di wajah mereka. Saat Rian dan Maya berdiri di pelaminan, Pak Danu maju ke depan, mikrofon di tangannya. Rian merasa sedikit gugup, tapi tatapan hangat Pak Danu menenangkannya. Hadirin sekalian, kata Pak Danu, suaranya terdengar jelas. Beberapa bulan yang lalu, saya memberikan tantangan yang sangat berat kepada Rian. Saya meragukan kemampuannya dan terus terang saya meremehkan pekerjaannya. Saya pikir hanya status dan kekayaan yang bisa menjamin kebahagiaan putri saya. Ia lalu menoleh ke arah Rian dan tersenyum. Tapi Rian tidak menyerah. Dia tidak hanya memenuhi tantangan saya, dia juga mengajarkan saya sebuah pelajaran yang sangat berharga. Saya sadar nilai seorang pria tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang di dompetnya, melainkan oleh seberapa besar ketulusan hatinya dan seberapa kuat tekadnya. Semua mata kini tertuju pada Rian. Sebagai rasa terima kasih dan sebagai wujud persahabatan yang baru, saya ingin memberikan sesuatu, lanjut Pak Danu. Ia menoleh ke arah sebuah layar besar. Gambar angkot Rian muncul di layar, bukan angkot yang dulu, melainkan sebuah angkot yang dicetak ulang dengan warna cerah, bersih, dan tampak sangat terawat. Di sampingnya sebuah logo terpampang jelas, yaitu Angkut Bahagia. Rian telah menciptakan sebuah model bisnis yang luar biasa. Dia telah membuktikan bahwa dengan inovasi dan ketulusan, pekerjaan apapun bisa menjadi sukses. Sebagai hadiah pernikahan, saya ingin memberikan modal awal untuk Rian agar bisa membuka armada angkot bahagia yang pertama. Saya ingin angkot-angkot ini menjadi simbol bahwa siapapun yang bekerja keras dengan jujur berhak mendapatkan kesuksesan. Mata Rian berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kejutan semanis ini. Di tengah keriuhan para tamu yang bertepuk tangan, Rian melirik Maya. Senyum di wajah Maya adalah hadiah terbesar baginya. Semua perjuangan, semua air mata, dan semua keraguan yang pernah ia rasakan kini terbayar lunas. Kisah Rian adalah sebuah pengingat bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada profesinya, melainkan pada karakter dan ketulusan hatinya. Cerita ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus dan kerja keras yang tidak kenal lelah dapat mengubah pandangan orang, bahkan pandangan yang paling skeptis sekalipun. Rian berhasil membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan, bukan karena ia menjadi orang kaya, tetapi karena ia tetap setia pada dirinya sendiri, pada impiannya, dan pada cintanya. Pada akhirnya, sopir angkot itu tidak hanya berhasil mendapatkan restu dari calon mertuanya, tetapi juga mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang kehormatan dan ketulusan kepada semua orang. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Cerita seru lainnya bakal aku bagikan minggu depan.